3 pertanyaan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Ustadz, nama saya Ibu Budi dari Kalijambe. Saya ingin menanyakan dalam surat Al-Waqiah ayat 77 sampai 79. Karena di sini saya diberitahu atau mungkin saya yang belum tahu sehingga saya dikasih tahu sama anak saya. Kebetulan anak saya sekolah di SMU mengambil jurusan program khusus keagamaan. Bahwasanya anak saya menyatakan di sini saya bacakan dulu surat 77 sampai 79. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah bacaan yang sangat mulia pada kitab yang terpelihara, Lauh Mahfuz, tidak menyentuhnya kecuali hamba-hamba yang disucikan. Yang jadi pertanyaan saya sering mendengarkan Al Ustadz ngendikan bahwasanya orang yang dalam keadaan menstruasi itu boleh menyentuh Al-Quran. Cuman anak saya karena memang baru sekolah, sekarang kelas 3 sudah mau lulus ini, mengatakan bahwasanya yang jadi pertanyaan itu gini, tidak menyentuhnya kecuali hamba-hamba yang disucikan. Tolong dijelaskan menyentuhnya kecuali hamba-hamba yang disucikan ini. Itu yang pertama. Yang kedua Ustadz, saya belum lama ketemu dengan teman saya. Kebetulan teman saya itu walaupun tidak ngaji di MTA, tetapi pandangan dia sepaham dengan apa yang Ustadz sampaikan kepada kita ini mengenai amalan-amalan. Cuman teman saya mengatakan begini, Pak Sukino itu kalau mengatakan suatu hadis ataupun isi Al-Quran itu amat sangat jelas sehingga orang yang tidak suka itu membuat kupingnya panas kadang-kadang kan gitu. Apa sekiranya Pak Sukino itu tidak bisa menyampaikan ya secara pelan tetapi untuk jamaahnya sehingga tidak membuat orang itu sakit hati, katanya kan gitu. Lah panjenengan kiambak pripun to Bu ngaji wonten mriku itu patuh pada Pak Sukino atau patuh yang disampaikan. Lah saya menjawab begini, memang saya ngaji di MTA itu sistemnya saya sama Pak Ustadz itu seluruh jamaah MTA itu tidak patuh sama Pak Sukino itu tidak, tetapi kita sistemnya belajar bersama. Lah mengapa Pak Sukino kalau menyampaikan itu lewat radio ya opo enene lah. Maksudnya Pak Sukino itu kalau ada yang salah disampaikan dan barangkali ada umat Islam yang tahu itu supaya Pak Sukino dibenarkan. Jadi ya supaya jangan berprasangka buruk pada Pak Sukino, karena harapan Pak Sukino itu kalau saya salah tolong dibenarkan. Saya juga tidak menutup kalau saya mau mengikuti kalau yang disampaikannya itu benar. Apakah salah jawaban saya semacam itu? Sekian, terima kasih atas penjelasan dari Pak Sukino. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, la yamassuhu illal mutahharun. Itu mesti arah. Setelah Ibu tadi, tidak boleh menyentuh Quran kecuali orang yang disucikan. Maksudnya orang yang berhadas besar, berhadas kecil nggak boleh menyentuh Quran. Arep maca Quran, apalagi membaca, nyentuh saja harus wudu dulu. Kalau haid walaupun wudu tetap nggak boleh, wong haid nggak boleh sholat kok, ya toh. Nah, kalau berhadas besar, artinya nyentuh Quran harus mandi dulu, kan itu kan. Padahal la yamassul mutahharun tidak ada hubungannya dengan hadas. Orang yang disyariatkan wudu itu orang yang mau sholat dalam keadaan berhadas kecil. Orang yang disuruh mandi itu dalam keadaan berhadas besar mau mengerjakan sholat. Mau puasa saja nggak ada kok perintah mandi, perintah wudu, mau puasa, ibadah itu. Ya, misalnya ibu jam 10 malam atau jam 1 malam kumpul dengan suami. Ya toh? Ya. Sampai adzan subuh
belum mandi, padahal adzan subuh sudah mulai masuk waktu puasa. Itu boleh puasa enggak? Boleh. Loh, puasanya urung adus sih. Tidak ada syariat puasa harus mandi dulu. Nah, adzan subuh sudah masuk puasa, kamu puasa. Tapi belum sholat subuh. Lah kalau mau sholat subuh harus mandi dulu. Kalau sing ora tahu sholat rasa hadus. Gitu. Ora sholat hadus gua apa ya toh? Lah kok ndak mandi kamu? Ora sholat ya. Nah, tapi kamu kan berkumpul ya ora apa-apa, ora salah kok sesuk kanggo neh. Gitu. Jadi itu. Lah sekarang kalau dilihat diruntut sebab itu pada zaman dahulu orang-orang musyrik, orang kafir itu menganggap yang menyampaikan Quran kepada Nabi Muhammad adalah setan. Maka la yamassuhul mutahharun tidak bisa menyentuh Quran itu kecuali hamba-hamba Allah yang disucikan, maksudnya malaikat. Maka yang menyampaikan Quran kepada Nabi Muhammad itu bukan setan tetapi malaikat, itu hamba Allah yang disucikan. Sana. Yang kedua ada mufassirin yang mengartikan tidak bisa tersentuh oleh Al-Quran orang yang hatinya tidak bersih. Hatinya kotor, itu tidak bisa tersentuh oleh Quran. Walaupun Quran dibacakan, diterang-terangkan, ya, tidak bisa bertambah, malah zadathum, ya, rijsan ila rijsihim. Diterang-terangkan ayat Quran, bertambah kekafirannya di samping kekafirannya yang sudah ada. Tetapi orang-orang yang ada iman dalam hatinya, idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imanan. Apabila hatinya bersih, terangkan ayat-ayat Quran, tambah imannya. Ya, sekarang mendengarkan radio diterangkan apa adanya, baik katakan baik, jelek katakan jelek, halal katakan halal, haram katakan haram. Lah kok malah panas? Nah, apa saya harus mengatakan jane ya, haram tak katakan halal? Ya, itu boleh. Kamu datang tiba boleh asal niatmu apa gitu. Ya, diundang untuk selamatan, boleh datang enggak? Boleh asal niatmu bukan selamatan. Dan niatmu apa? Ya, niatnya datang aja, mendatangi undangan saja. Lah yang mengadakan, oh coba niati selamatan. Selamatan hanya menurut tuntunan Allah. Niati aja sedekah. Apa begitu? Lah kalau kamu senang yang seperti itu, pengajian yang seperti itu ya ada, aja ngrungokke radio NTA. Nah, radio NTA apa adanya, yang diterangkan dalam Quran, dalam hadis diterangkan apa adanya. Ya atau tidak. Wong Quran mengatakan faman sya'afal yu'min wa man sya'afal yakfur. Kamu mau iman silahkan iman, mau kafir silahkan kafir. Ya, jadi Islam itu tidak butuh pada manusia. Diterangkan Islam kok kupingnya panas, dadane sesek sakarmu. Ya, kamu sesek, kamu mosok Lah kafir dipadak kayak anjing yang menjulurkan lidahnya. Lah kok Qur'ane muni ngono. Itu Qur'annya itu mengatakan, jadi orang walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu ahlada ilal ardi wattaba hawahu famathaluhu kamathalil qalb intahmil alaihi yalhas aw takruhul yalhas. Dzalika bi annahum kadzabu bi ayatina faqsusil qasasa lalahum yafqahun, ya. Ceritakan itu, kisah itu kamu ceritakan supaya orang memahami. Apa kisahnya? Yaitu orang-orang yang dikehendaki oleh Allah diangkat derajatnya itu tinggi. Dengan Al-Quran Allah menghendaki derajat manusia tinggi. Tetapi manusia lebih mengikuti hawa nafsunya yang rendah. Maka perumpamaan yang ditinggikan oleh Allah tidak mau, malah memilih hawa nafsunya yang rendah mengikuti hawa nafsu tadi. Perumpamaannya kata Allah seperti anjing yang selalu menjulurkan lidahnya. Dihalau yang menjulurkan lidahnya, tidak dihalau yang menjulurkan lidahnya. Itulah orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Yang begitu tuh kamu kisahkan, kamu ceritakan supaya orang itu memahami. Ya, wah kalau begitu saya itu seperti anjing, ben kroso dewi. Gitu? Itu kan ngandak kayak ya, kalau Allah mengatakan perumpamaan mereka seperti anjing, itu aku kan ngomong piye itu. Ya. Permisalanipun kados dene segawon. Apa kena?
Segawon menika dipun paringi nasihat nggih melet, mboten nggih melet. Apa ngono? Ya. Coba kamu baca ayatnya bunyinya apa coba kamu baca. Surat Al-A'raf itu 176. Kok ora seperti itu? Al-A'raf nomor surat 7 ayat 176. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa famasaluhu kamasalil kalb in tahmil alaihi yalhas aw tatrukhu yalhas dzalika masalul qaumil ladzina kazzabu biayatina faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Dan kalau kami menghendaki, sesungguhnya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu. Tetapi dia cenderung kepada dunia dan menurutkan hawa nafsu yang rendah. Maka perumpamaannya seperti anjing. Anjing ya, bukan segawon toh. Anjing gitu loh, terus. Jika kamu menghalaunya, diulurkannya lidahnya. Dan jika kamu membiarkannya, dia mengulurkan lidahnya juga. Demikian itulah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, maka ceritakanlah kepada mereka kisah-kisah itu agar mereka berpikir. Nah, itu lah. Maksudnya ayat itu diterangkan, loh berarti orang mendustakan ayat Allah seperti anjing. Nah, mestinya tergugah hatinya, jangan sampai saya seperti anjing. Saya akan mentaati, saya akan meyakini ayat-ayat Allah, tidak mendustakan. Perintah Allah saya lakukan, larangan Allah saya tinggalkan. Saya menjadi orang iman yang baik supaya derajat saya tinggi, bukan menjadi anjing gitu loh. Harusnya gitu kok, malah mosok di anjing-anjing ke. Lebih suka harus apa? Oh itu yang menganjing-anjing itu Allah, bukan saya. Quran itu saya baca atau kamu baca bunyinya sama. Ning bonek kalau baca terus pas juga anjing mbok meneng ora mbok waca ya. Orang mbok waca ya salah. Tapi kalau kamu baca, saya baca dan kamu baca mesti sama bunyinya. Jadi bukan saya yang mengatakan anjing-anjing, Allah itu yang mengatakan. Kalau orang yang tidak mau percaya pada Allah mendustakan ayat-ayat Allah itu dianggap oleh Allah seperti anjing yang selalu menjulurkan saya melet. Digesah ya melet, orang digesah ya melet, anjing melet terus itu loh. Nah itu dah. Lah begitu itu loh, itu yang mendustakan ayat-ayat Allah. Oleh Allah itu supaya diceritakan, supaya orang mau berpikir, saya menjadi orang yang seperti anjing atau ingin yang ditinggikan derajatnya. Kalau ingin derajatmu tinggi, ikuti Quran. Kalau ingin jadi seperti anjing, abaikan Quran. Nah tinggal memilih kita. Lah masa pengajian diterangkan apa enenge malah panas kupingnya. Ya. Kalau dengarkan di panas kupingnya sebelumnya itu sangu es, gitu. Dicakai di plastik itu, ditata kupingnya ini. Lah aku naik kerungu panas rada dingin lah. Nah. Jadi kita sampaikan Islam itu apa adanya. Jangan supaya orang tertarik dengan Islam malah dirubah-rubah katanya bijaksana. Orang yang bijaksana itu menurut Quran orang yang menyampaikan apa adanya. Jelek katakan jelek, baik katakan baik, itu orang bijaksana. Orang yang tidak, yang mengatakan jelek katakan baik, baik katakan jelek, itu malah orang yang tidak bijaksana. Ya, itu orang bijik sini, bijik sana gitu deh. Masa bijaksana kok elek kandak ke ape kandak ke elek, itu bukan orang bijaksana. Atau mencampur, yang hak dicampur batil, itu orang bijaksana. Tidak begitu. Kalau Allah mengatakan wala talbisul haqqa bil batil, jangan mencampur adukan yang hak dengan yang batil. Yang batil ya biar batil, yang hak biar hak. Nah, manusia memilih yang hak, itu orang bijaksana. Maka kalau MTA suruh kembali dakwah mbok kaya zaman para wali sudah bukan zamannya. Kalau zaman wali dulu mungkin cocok seperti itu. Nah, zaman sekarang wis zaman internet, zaman ya ulang-alik. Wah, kok isi Bali zaman wali ketinggalan zaman, ya tak? Ya. Nah, maka itulah perkara kamu senang silakan, tidak senang ya silakan. Tapi dakwah di MTA terus akan menyampaikan apa adanya. Ya, tidak akan membuat-buat yang tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam Quran dan Sunnah Rasulullah. Perkara manusia senang apa tidak itu urusan manusia itu sendiri. Ya, saya rasa cukup ya.